Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget nih. Sebuah konsep spiritual tentang cara kita memandang waktu dan gimana cara pandang itu bisa benar-benar mengubah hidup kita. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak, santai aja, waktu masih panjang. Perasaan bahwa masa depan kita tuh terbentang jauh di depan sana tanpa batas. Nah, perasaan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Perasaan waktu masih panjang ini yang sering kita anggap biasa aja, ternyata ada namanya loh. Dan dalam tradisi spiritual, ini tuh dianggap sebagai sebuah jebakan. Namanya itu tulul amal atau panjang angan-angan. Intinya sih, ini keyakinan atau perasaan kalau kita bakal hidup lama banget di dunia ini, seolah-olah waktu kita itu dijamin masih banyak. Dan jangan salah, mindset kayak gini tuh bukan tanpa bahaya loh. Justru, ini bisa bikin kita suka nunda-nunda, terutama nunda perbuatan baik. Terus jadi rakus sama urusan dunia, melupakan akhirat, dan akhirnya prioritas hidup kita jadi kebalik. Kita jadi lupa tujuan hidup kita sebenarnya buat apa. Coba dilihat perbandingannya. Mindset jebakan ini bikin kita mati-matian ngejar dunia, tapi soal akhirat, santai banget. Padahal seharusnya kan kebalik, kita semestinya mengejar akhirat mati-matian, dan soal dunia, ya lebih tenang aja. Dan ini bukan ide baru loh, dari dulu para ulama besar seperti Sayyidina Ali sudah mengingatkan. Beliau bahkan bilang, ada dua hal yang paling beliau khawatirkan menimpa kita. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua, ini tululul amal atau panjang angan-angan. Oke, jadi kalau panjang angan-angan itu jebakannya, terus apa dong yang bisa jadi reality check buat kita? Apa pengingatnya? Jawabannya adalah sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kita, tapi sering banget kita lupakan. Kenyataannya, realitasnya tuh justru kebalikan dari asumsi kita. Kematian itu digambarkan sebagai sesuatu yang paling dekat, meskipun nggak kelihatan. Sesuatu yang ya bisa datang kapan aja, tiba-tiba, dan nggak bisa diprediksi. Dan yang perlu kita ingat, kematian itu nggak pilih-pilih. Nggak ada profil targetnya. Mau tua, mau muda, ya meninggal. Mau sakit, mau sehat, meninggal juga. Mau kaya atau miskin, semuanya sama. Nggak ada yang kebal. Coba kita renungkan deh, berapa banyak sih orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, tiba-tiba meninggal tanpa ada sakit sebelumnya. Ini menunjukkan kalau sehat itu bukan jaminan kita pasti bakal ketemu hari esok. Atau ada gambaran lain yang lebih menusuk lagi. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang hari ini lagi ketawa-ketawa, senang-senang, sama sekali nggak sadar kalau kain kafan buat mereka saat itu juga lagi disiapkan. Ngeri kan? Ini menunjukkan betapa nggak pastinya momen terakhir kita. Nah, disinilah bahaya terbesarnya. Risiko paling gedenya adalah kita meninggal pas lagi sibuk-sibuknya mengejar dunia. Pas lagi mati-matian mengumpulkan harta, mengejar jabatan, waktunya habis. Sama sekali nggak siap untuk akhirat. Dan Al-Quran menggambarkan momen penyesalan yang luar biasa ini. Ketika kematian datang, orang itu baru sadar dan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia dong, supaya aku bisa berbuat baik, mengejar semua yang sudah aku tinggalkan." Tapi, apa jawabannya? Jawabannya tegas. Tidak. Permintaan itu nggak akan pernah dikabulkan. Itu cuma ucapan di bibir saja. Pada titik itu, semuanya sudah telat. Kesempatan sudah hilang. Oke, setelah ngomongin bahayanya, terus solusinya apa dong? Gimana caranya biar kita nggak terjebak? Nah, sekarang kita bahas penawarnya. Dan gimana cara mengubah ini jadi mindset yang produktif. Ternyata obat satu-satunya untuk tulul amal ini cuma satu, ingat mati. Eits, tapi tunggu dulu. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi murung atau pesimis ya. Justru sebaliknya, ini untuk jadi motivasi. Bahkan, Nabi Muhammad mendefinisikan orang yang cerdas atau bijak itu bukan dari IQ-nya. Lihat perbandingannya. Orang bijak itu adalah orang yang terus-menerus mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu ya yang cuma mengikuti hawa nafsunya saja, tapi punya angan-angan kosong, berharap dapat rahmat Tuhan tanpa usaha apa-apa. Sayyidina Ali menjelaskan logikanya dengan jelas banget. Ini tuh kayak reaksi berantai. Pertama, panjang angan-angan, itu bikin kita jadi lupa sama akhirat. Kalau sudah lupa akhirat, ya kita jadi gagal mempersiapkannya. Dan ujung-ujungnya, kita datang ke sana dengan tangan kosong, penuh penyesalan. Terus gimana cara praktisnya menerapkan ini sehari-hari? Nah, kuncinya adalah dengan punya mindset atau cara pandang yang spesifik.
Ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umar. Beliau bilang, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ini mengajak kita untuk melihat hidup ini ya cuma sebagai perjalanan, bukan rumah kita yang sebenarnya. Dan ternyata ada levelnya loh. Orang asing itu dia merasa ini bukan tempatnya. Tapi ya mungkin saja dia akan menetap. Dia masih kangen sama rumahnya yang asli. Tapi level yang lebih tinggi itu pengembara atau musafir. Dia sadar betul kalau dia cuma mampir sebentar. Dia nggak akan sibuk bangun rumah di rest area kan? Fokusnya cuma satu, tujuan akhir perjalanannya. Nah, Abdullah bin Umar yang dapat nasihat tadi langsung menerjemahkannya jadi aksi nyata. Prinsipnya jadi gini, kalau kamu hidup sampai sore, jangan merasa pasti hidup sampai pagi. Kalau kamu hidup sampai pagi, jangan merasa pasti hidup sampai sore. Artinya apa? Lakukan kebaikan itu sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Manfaatkan sehatmu sebelum sakit dan manfaatkan hidupmu sebelum mati. Jadi kesimpulannya apa? Mengingat kematian secara produktif itu bukan bikin kita putus asa. Justru sebaliknya. Ini memberi kita rasa urgency, rasa pentingnya waktu. Ini memotivasi kita untuk mengisi setiap detik yang kita punya dengan kebaikan. Jadi kapanpun akhir itu datang, kita sudah dalam keadaan yang terbaik. Jadi sebagai penutup, coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Hidup kita itu ya yang sekarang ini, bukan besok, bukan nanti. Pertanyaannya, kebaikan apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita punya saat ini juga? Terima kasih sudah menyimak.